Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi untuk kalian. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kalian sehat, kemudian siap pasang konsentrasi. Mudah-mudahan pembelajar ini mudah oleh kalian cerna, sehingga ketika pembelajaran selesai, kamu bisa memetik atau kalian mengerti dan paham apa yang disampaikan atau diterima pembelajaran. Untuk mengawali, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Siap ya? Sekali lagi, siapkan konsentrasinya, posisi duduknya, posisi siap untuk menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kali ini bersangkut dengan hal halal dan haram. Yang pertama, akan dijelaskan atau menjelaskan definisi apa itu halal dan apa itu haram. Yang kedua, menyebutkan dasar-dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab yang timbul kenapa satu hal disebut haram dan satu hal disebut haram. Yang keempat, akan membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Dan yang kelima, sebagai tujuan pembelajaran yang kelima terakhir, yaitu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Setelah anak-anak, kita lanjutkan tentang hukum halal dan haram. Bapak bagi menjadi 4 sub. Yang pertama definisi atau arti, kemudian dasar-dasar hukum halal dan haram, kemudian selanjutnya sebab-sebabnya mengapa hal disebut haram dan hal lain disebut haram, dan yang keempat, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari bersangkut paut dengan hukum halal dan haram. Yang pertama, definisi atau arti. Definisi halal dan haram. Definisi halal dan haram, yang pertama halal. Halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan ataupun dikonsumsi atau dilakukan. Saya ulangi. Halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam atau dalam ajaran Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimanfaatkan, atau dilakukan. Itu halal. Sedangkan haram atau haram artinya segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi antara halal dan haram merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Halal diperbolehkan, haram dilarang. Oke. Selanjutnya, apa saja yang menjadi dasar hukum tentang halal dan haram? Ya, yang seperti yang kalian tahu mungkin, sebab kalian setiap sore kalian mengaji, yang kita kaji atau kalian kaji itu adalah Al-Quran. Maka hukum dasar halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya. Dan sebaliknya, segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramnya. Tidak ada tawar-menawar, sifatnya adalah pasti.
Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah semata, yang maha tahu atas segala yang diciptakannya, seperti yang tertera dalam isi Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Sumber hukum halal dan haram yang kedua, yakni Al-Hadis. Hadis disebut juga As-Sunnah, atau biasanya tanpa al itu hadis disebut juga sunnah. Nah, As-Sunnah adalah apa saja yang menjadi perkataan atau sabda, perbuatan atau yang dilakukan, dan ketetapan atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Jadi ada tiga. Pertama, perkataan, perbuatan, dan yang ketiga, ketetapan dan persetujuan Nabi tentang sesuatu hal bersangkut paut dengan hukum. Ini menjadi yang disebut dengan hadis. Al-hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah tadi kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum atau peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram yang kita bahas sekarang ini. Itu yang kedua. Selanjutnya, dasar hukum atau sumber hukum halal dan haram yang ketiga, yakni disebut dengan ijtihad ulama. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh para mujtahid. Mujtahid itu artinya yang mengeluarkan ijtihad untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, kelompok ulama tersebut terkumpul dalam wadah Majelis Ulama Indonesia atau disingkat yang sudah kita sering dengar MUI. Sekali lagi, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama. Nah, di Indonesia orang seperti itu masuk dalam kelompok Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan banyak mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang diharamkan atau dihalalkan. Jadi makanan Indonesia sebelum beredar di pasar harus terlebih dahulu melewati uji dari Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan halal atau haram. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran ini. Sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan haram, halal dan haram suatu benda atau suatu zat. Yang pertama, sebabnya adalah zat asal. Asal itu aslinya, sumbernya, aslinya, atau zat aslinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Ini tidak bisa diganggu gugat. Sudah pasti. Misalnya Allah mengharamkan bangkai. Bangkai itu artinya hewan yang disembelih, hewan yang mati terlebih dahulu sebelum disembelih. Jadi tidak ketahuan, ini namanya bangkai. Kemudian darah, ya, darah apapun, darah hewan itu hukumnya haram. Kalau dulu ada istilah zaman dulu itu darah itu dikonsumsi karena tidak tahu hukum. Nah, itu karena sekarang sudah tahu, maka mudah-mudahan darah tidak lagi menjadi konsumsi orang. Ya. Dan yang selanjutnya selain bangkai, darah dan selanjutnya adalah babi. Nah, daging babi itu zat asalnya adalah haram. Tidak bisa diganggu gugat, tidak ada tawar menawar tentang babi, tetap hukumnya
hukum zat asalnya adalah haram. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi menyangkut zat asal, sekali lagi Bapak ulangi, satu bangkai, dua darah, dan babi atau daging babi. Sebab yang selanjutnya menyebabkan suatu hal itu haram atau halal atau haram. Yang kedua dari sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk atau jahat, misalnya atau judi atau syirik, diharamkan oleh Allah. Semua sifat buruk yang dilakukan walaupun dengan niat atau cara dan hasil sebagus apapun tetap hukumnya haram. Itu sifat asal. Yang ketiga, hal-hal yang menyebabkan halal dan haram adalah dari proses mendapatkannya. Nah, halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses perbuatan atau proses mengerjakan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Apakah halal atau haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi tetap akan jatuhnya ke haram. Begitupun misalnya uang dari hasil mencuri misalnya, kemudian kita belanjakan atau kalian misalnya jajankan, maka jajanannya yang dari hasil uang mencuri tadi hukumnya haram. Kemudian korupsi. Korupsi ini istilah yang korupsi itu sama seperti sama dengan mencuri, ini tetap hukumnya haram. Atau dari judi. Dari judi juga itu mengundi nasib. Judi itu bermain berjudi itu artinya apa ya? Mengenai keuntungan, tapi harus dengan uang pasangan, itu namanya judi ya. Nah, sekali lagi dari prosesnya tadi dari daging babi, kemudian dari hal-hal yang dapat dari mencuri, kemudian dari korupsi atau dari judi. Dari hasil dari judi, maka hal-hal tersebut atau uang tersebut tetap menjadi haram atau tetap haram karena dari proses cara mendapatkannya. Nah, sekarang yang terakhir tentunya adalah setelah kita belajar dari tadi 1, 2, 3 dan sekarang tentang penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama penerapan dalam sikap, menanamkan keyakinan dalam sikap sehari-hari bahwa hukum halal dan haram yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah demi kemaslahatan manusia, demi kebaikan manusia. Misalnya, menghabiskan nasi dan tidak membuangnya. Ketika makan, maksudnya menghabiskan di sini tidak menyisakan sebutir nasi pun ketika kita makan, atau kita tidak membuangnya sebutir nasi pun, karena sifat mubazir dalam Islam hukumnya haram. Paling tidak disukai oleh Allah. Itu paling tidak ada sikap seperti itu. Kedua, dalam penerapan yang kedua adalah dalam bentuk perilaku atau dalam perilaku sehari-hari. Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk atau diharamkan. Misalnya, membuang sampah ke tempatnya. Karena membuang sampah sembarangan akan merugikan orang lain. Nah, ini disebut zolim atau menzolimi. Dan zolim itu perbuatan yang buruk dan tentunya diharamkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang penerapan halal dan haram dalam bentuk mengkonsumsi atau memanfaatkan atau memakan. Ya. Membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.
dan menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Ini untuk poin yang ketiga, biasanya ditambahkan dengan toyib atau baik ya. Coba ulangi, untuk dalam mengkonsumsi, membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, dan menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, bisa memahami apa yang barusan Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak berharap tidak sekedar kalian mengerti, tapi yang lebih utama dan yang utama dari pembelajaran ini, semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan hukum halal dan haram, terutama dalam makanan yang setiap hari kita konsumsi. Ya, itu saja anak-anak. Terima kasih untuk waktu ini. Semoga pembelajaran ini menyenangkan dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapat hari ini. Sekali lagi, mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.